seorang imam harus faham tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah imam, seperti misalnya masuk waktu, ya, gerakan yang benar, bacaan yang benar, ya. Kemudian yang berhubungan dengan masalah sujud sahwi kalau ada kelalaian, terus bagaimana kalau makmum memperingatkan dia dan dia memang bimbang, maka dia harus mengikuti makmumnya, gitu kan. Bagaimana dia harus betul-betul khusyuk dalam sholat tersebut, ya, harus ini. Bukan hal pilihan di sini. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih. Kalau menjadi imam itu teman-teman ada syarat-syarat yang harus difahami. Harus betul-betul direnungi baik-baik. Ya. Tidak boleh sembarangan orang jadi imam. Ya. Yang pertama, dia harus pertimbangkan dirinya. Dia layak nggak jadi imam? Gitu. Dengan banyak pertimbangan tentunya. Ya. Seperti misalnya, kalau di masjid itu ada imam, dia nggak boleh tiba-tiba nyolong jadi imam. Ya. Walaupun dia lebih tua, walaupun bacanya lebih bagus. Nah begitu Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Ya. Kemudian, kalau ada penguasa, nggak boleh dia main nyelonong. Ya. Walaupun penguasa itu bacaannya lebih panglima perang, pemimpin negara, nggak boleh dilewatin. Walaupun bacanya lebih sederhana. Waktu Amr bin As, radhiyallahu anhu baru 3 bulan masuk Islam, lalu Nabi SAW suruh pimpin pasukan perang. Di pasukan perang itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Banyak sahabat-sahabat yang mulia. Tapi tetap Amr bin As jadi imam. Padahal baru beberapa surah yang dia hafal dari Al-Quran. Nah, memang seperti itu. Harus difahami teman-teman sekalian. Ya. Kemudian juga dia harus tahu tentang, ya, dia ini pada saat menjadi imam, kira-kira yang hadir ini ada nggak? Atau sudah tidak ada orang yang lebih baik bacanya daripada dia. Dia harus renung itu. Sabda Nabi SAW yang masyhur, ya. Ya ammul qaum aqra'um li kitabillah. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi yang harus jadi imam adalah orang yang paling faham kitabullah. Ya. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa'alhum bis sunnah. Kalau mereka sama dalam bacaan, maka yang paling faham sunnah. Kalau masih ingat riwayat itu sudah pernah kita bahas, ya. Fa in kanu fi sunnati sawa fa'aqdamuhum hijrah. Kalau mereka sama dalam pemahaman sunnah, bacaan hafalannya sama, kemudian sunnahnya juga sama, memahami sunnah-sunnah Nabi SAW, maka yang paling dahulu hijrah. Fa in kanu fi hijrati sawa fa'aqdamuhum silma. Ya. Kalau, ya, mereka sama juga dalam hijrah, maka yang lebih tua umurnya, ya. Bisa juga yang lebih dulu masuk Islam, karena dalam riwayat lain, ya, sinnan, lebih tua gitu. Lalu kata Nabi SAW, wala ya ummur rajulur rajula fi sultanihi wa fi baitihi wala yaq'udu ala takrumatihi illa bi'idni. Ini tepatnya hadis ini sudah kita jelaskan, ya, pada pertemuan yang lalu itu. Jadi dikatakan janganlah seseorang menjadi imam, ya, terhadap, ya, janganlah seseorang menjadi imam terhadap yang lain di tempat kekuasaannya. Dalam riwayat lain di rumahnya, dan jangan duduk di tempat duduknya kecuali dengan izinnya. Jadi ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Kemudian juga dia harus tahu orang-orang suka atau tidak. Nah, tadi ini yang sudah kita jelaskan hadisnya semua. Ini masuk dalam poin di mana dia harus pertimbangkan dia layak jadi imam atau tidak. Nggak boleh sama sekali memaksakan diri teman-teman, karena tidak diterima sholatnya. Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata, zahir hadis, semua hadis yang melarang untuk menjadi imam sementara kaum membenci, ya, dikatakan zahir yang terlihat dari hadis yang menerangkan hal itu bahwa tidak ada perbedaan antara orang-orang yang membenci dari orang-orang yang mulia, para penuntut ilmu, para ulama, atau orang-orang awam. Jadi siapapun benci dia masuk dalam masalah. Jadi kalau misalnya mayoritas yang sholat di situ adalah para ulama, tidak suka dia jadi imam, jangan jadi imam. Kalau semua juga yang hadir adalah orang awam lalu tidak suka, juga tidak boleh jadi imam. Maka dengan adanya unsur kebencian dapat menjadi udzur bagi yang layak menjadi imam untuk meninggalkannya. Subhanallah, kadang-kadang kami lihat ada sebagian ulama, ya, di mana mereka pada saat disodorkan untuk menjadi imam, mereka nggak mau. Mereka nggak mau. Karena mereka khawatir jangan sampai di situ ada orang yang lebih layak jadi imam. Dinukil juga dari Ahmad, ya, Imam Ahmad dan juga Ishaq rahimahumullah berkata,
Jika yang membencinya 1, 2, atau 3 orang maksimal, maka tidak mengapa ia sholat bersama mereka hingga dia dibenci oleh kebanyakan kaum. Kalau mayoritasnya, maka tidak boleh sama sekali. Ya. Kemudian juga seorang imam harus faham tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah imam, seperti misalnya masuk waktu, ya, gerakan yang benar, bacaan yang benar, ya. Kemudian yang berhubungan dengan masalah sujud sahwi kalau ada kelalaian, terus bagaimana kalau makmum memperingatkan dia dan dia memang bimbang, maka dia harus mengikuti makmumnya, gitu kan. Bagaimana dia harus betul-betul khusyuk dalam sholat tersebut, ya, harus ini. Bukan hal pilihan di sini. Ya. Karena banyak orang jadi imam bacanya salah. Ini sudah sering kita ingatkan, ya. Mungkin karena dia mau kelihatan fasih, ya, atau fasih dalam bahasa Arab, ya. Maka berlebihan. Ar-Rahman Ar-Rahim dibaca Ar-Rahman Ar-Rahim. Berubah semua maknanya. Ini sudah sering kita ingatkan. Jangan menjadi imam kalau Anda memang tidak layak untuk itu. Tidak boleh. Jangan dipaksakan. Juga sama teman-teman sekalian, dia harus memperhatikan tentang masalah panjang pendeknya bacaan. Tergantung keadaan kaum, ya. Kalau Anda sholat di komunitas Anda pemilik pesantren, Anda jadi imam di situ dengan santri-santri yang memang sudah terbiasa, hafalannya banyak, mereka juga suka dengan panjangnya sholat, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda menjadi imam di pinggir jalan, musola, masjid pinggir jalan yang orang tidak musolli atau orang sholat di situ tuh, paling yang mampir saja, yang kebetulan mungkin punya hajat segala macam. Tidak boleh kita sembarangan ini. Ya. Lalu berlama-lama jadi imam. Karena kata Nabi SAW, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Kalau seseorang dari kalian mengimami orang, maka dia harus ringankan. Fa inna fihi mustaqim. Karena di antara mereka ada orang yang sedang sakit, wal dhaif, orang yang lemah, wal kabir, dan orang yang sudah tua. Wa idza shalla li nafsi falyutil ma syaa. Kalau dia sholat sendiri, boleh dia sholat, terserah dia. Sepanjang apapun. Bahkan Nabi SAW pernah, teman-teman sekalian, meringankan sholat gara-gara di saf wanita ada anak kecil yang menangis. Maka para sahabat sempat setelah salam bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa seperti ini?" gitu. Maka kata Nabi SAW, "Tadi saya mendengar ada tangisan anak kecil di saf dan saya tidak ingin ibunya terganggu." Tentu di sini teman-teman bukan berarti kita juga tergesa-gesa, ya, tapi tidak juga terlalu berlebihan sehingga akhirnya orang terganggu. Saya pernah sholat teman-teman di masjid lama sekali gitu. Mungkin untuk menyelesaikan sholat itu satu sholat bisa setengah jam lebih. Padahal di situ tuh masjid yang orang bisa mampir. Memang betul suara imamnya bagus, iya. Ya. Dan mereka punya sip-sipan imamnya berganti. Tapi tetap harus menjalankan sunnah Nabi SAW. Kalau Anda di komunitas Anda, lain. Komunitas Anda itu misalnya tadi saya kasih contoh di pesantren. Ya. Atau Anda mungkin bersama teman-teman Anda yang memang mereka semua adalah para penuntut ilmu. Mereka enggak masalah. Oke. Ya. Tapi kalau enggak, maka Anda harus meredam diri teman-teman sekalian. Lebih baik Anda baca 5-10 ayat maksimal dengan suara yang bagus, bacaan yang benar, daripada Anda membaca 30, 50, 100 ayat sementara keliru. Juga tidak kalah penting teman-teman sekalian, harus imam faham meluruskan saf, ya. Bagaimana dia meluruskan safnya, dia ingatkan, ya. Staw wa'tadilu, luruskan, rapatkan saf, ya. Nah, cukup banyak kita sudah pernah bahas dalam buku kita tentang masalah itu, ya. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "La tusawwunna sufufakum." Kalian harus, ya, meluruskan saf kalian. "Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum." Atau Allah Subhanahu wa taala akan memecah belah persatuan kalian. Dan ini zahirnya benar-benar betul, harus seperti ini. Kata para sahabat dalam riwayat-riwayat yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau mengatur saf kami, maka beliau seperti sedang mengatur anak panah yang akan dilepaskan. Bagaimana seseorang yang akan melepaskan panah, kita lihat dia begitu luar biasa hati-hatinya supaya bisa pas. Begitu Nabi SAW mengatur. Bahkan Nabi SAW, kata para sahabat, biasa menepuk pundak-pundak kami dan juga dada-dada kami sambil mengatakan, "Luruskan saf kalian."
Pernah ada yang maju sedikit dari saf, maka Nabi SAW menegurnya. Tidakkah kalian mengatur saf kalian seperti para malaikat mengatur safnya? Ya. Umar bin Khattab dikatakan bahkan tidak mau bertakbir sampai saf itu dipastikan lurus. Itu juga dengan dinukil dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan ya, sahabat-sahabat, bahkan Ali bin Abi Thalib sering mengatakan, hai fulan majulah, hai fulan mundurlah. Ya. Jadi diingatkan seperti itu. Yang keliru dari sebagian imam, mereka kadang-kadang cuma maju, Allahu Akbar, langsung. Anda mungkin biasa lihat itu di masjid ya. Tidak ada sedikit pun masalah mengingatkan kaum. Nggak mau mengingatkan orang-orang. Tidak, ini keliru, nggak boleh. Ya. Harus diingatkan teman-teman sekalian. Ingatkan. Bahkan yang dianjurkan adalah imam jangan menghadap kiblat. Walaupun dia sudah mengatakan istawa tadilu, Allahu Akbar. Dia nggak tahu makmumnya rapat atau tidak. Gitu. Dia balik ke arah makmum. Dia pastikan dia lihat kiri kanan. Semua sudah. Mungkin ada saf yang masih miring. Mungkin ada yang kosong. Diminta isi. Tidak usah buru-buru takbir. Dan saya juga berharap teman-teman di antara kaum muslimin yang kita biasa menjadi makmum. Harus bisa memaklumi. Jangan sampai kalau imam masih mengatur saf. Ini imamnya kok lama benar. Was-was syaitan itu. Nggak boleh. Karena memang tugas dia itu. Ya. Makanya dinukil dalam sebuah kisah. Bushair bin Yasa al-Ansari berkata dari Anas radhiyallahu anhu bahwa ketika beliau datang ke Madinah dikatakan kepada Anas, apa yang paling anda ingkari semenjak anda mengenal Rasulullah SAW? Jadi setelah Nabi SAW meninggal, Anas bin Malik pernah datang ke Madinah setelah beliau keluar dari kota Madinah. Kemudian Anas bin Malik sempat tinggal di Irak ya. Dan orang-orang Madinah tanya, apa yang paling anda tidak suka dari sekarang penduduk Madinah ini semenjak anda mengenal Rasulullah dan sampai belum meninggal, sampai anda tinggalkan Madinah, sampai sekarang anda kembali. Maka kata beliau, tidak ada yang aku ingkari dari mereka kecuali tidak merapatkan saf, tidak mengatur saf itu. Tentu di masa pandemi sekarang berbeda. Kayak saya jadi imam di dekat tempat kami, ya, pada saat memang saya ada di situ, maka saya cuma mengatakan istau, ya, lurus sejajarkan. Karena memang harus ada jarak sekarang gitu kan. Tapi minimal harus kita ingatkan agar mereka sejajar. Walaupun mereka belum bisa rapat karena masih masa pandemi. Semoga Allah SWT angkat ini dari umat Islam dan seluruh dunia tentunya. Kemudian teman-teman sekalian, mengingatkan tidak kalah penting juga agar orang yang datang atau orang yang sholat di belakangnya harus orang yang layak untuk menggantikan imam. Nah, ini juga kadang-kadang masih luput dari kita di Indonesia ya. Seringkali yang sholat di belakang imam itu orang yang tidak layak jadi imam. Harusnya di situ adalah orang-orang yang paling layak jadi imam. Karena kalau imam misal tiba-tiba meninggal, kayak kasus Umar bin Khattab dulu pernah ditusuk, Abu Musa al-Asy'ari langsung jadi imam radhiyallahu anhu majma'in, gitu kan. Yang lain mengurus jenazah, yang lain mengurus Umar sebagai korban pada saat itu ditusuk oleh Abu Lu'lu, ya. Maka ada yang siap jadi penggantinya gitu. Tidak boleh kita sembarangan teman-teman. Makanya sebagian masjid saya dukung kalau mereka memang meletakkan tanda-tanda di belakang imam itu ada pengganti imam, sebelah kanannya ada muadzin misalnya, sebelah kirinya ada siapa gitu ya. Mungkin itu 2-3 tempat duduk ini memang nggak boleh sembarangan orang nyelonong masuk. Harus ada penggantinya. Saya masuk di satu musola di dekat tempat kami, masya Allah, memang dia tulis di situ. Sehingga makmum tidak boleh masuk. Ini adalah imam cadangan atau imam yang kedua. Ya, kalau seandainya imamnya ada apa-apa. Kata Nabi SAW, liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Ini juga sudah pernah kita jelaskan hadisnya. Ya. Hendaklah yang mengiringiku, orang yang dekat dengan aku di belakangku langsung adalah orang-orang yang paling, atau orang telah balik dan paling berakal. Ya, di antara kalian. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya. Wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa iyyakum wa haysyatul aswaq. Ya. Kata Nabi SAW, dan janganlah kalian berselisih. Niscaya berselisih juga hati kalian, dan jauhilah oleh kalian suara riuh, hiup, hiruk seperti di pasar. Jadi tenang pada saat mau sholat ya. Harus orang-orang yang paling layak. Kemudian juga termasuk hal yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah ada sutrah bagi imam. Baik Anda jemaah pertama atau Anda jemaah yang kedua.
Sutra itu adalah sesuatu yang diletakkan di depan imam, pembatas. Kurang lebih kalau tepatnya sentimeter itu 46 cm poin sekian atau 47 cm. Ya. Jadi mirip seperti kalau mistar yang biasa dipakai oleh anak-anak sekolah itu kan 60 cm ya. Lebih kecil dari itu. Mungkin sebuah tas, batu ya. Kalau ada yang bisa tiang, makanya tempat-tempat imam biasanya ada mihrab. Mihrab itu tujuannya adalah sutranya. Kalau Anda sedang sholat sendiri, maka Anda harus punya sutra. Misalnya tembok, batu, ya, atau orang juga yang sedang sholat depan Anda. Kalau Anda sholat bersama imam, maka imam yang harus punya sutra. Anda tidak apa-apa, nggak ada sutra gitu kan. Karena toh juga kalau Anda berjamaah, tetap juga akan ada makmum-makmum di depan Anda. Kalau Anda di saf pertama pun akan juga ada tembok masjid misalnya. Tapi ini yang perlu kita ingatkan karena banyak imam teman-teman sekalian tidak perlu dengan sutra. Tidak perlu dengan sutra gitu. Mungkin di jemaah pertama biasanya imamnya karena dia imam resmi dia ada sutranya. Tapi begitu jemaah yang kedua, jemaah yang ketiga datang yang sudah masbuk. Mereka sholat di tengah-tengah masjid. Orang pada bubar. Akhirnya melewati depannya imam. Ini tidak boleh. Ya. Jadi harus hati-hati dengan masalah ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tusallu illa ila sutra. Jangan pernah kalian sholat kecuali menggunakan sutra atau pembatas. Wala tada' ahadan yamurru baina yadayk, dan jangan kau biarkan ada orang pun lewat di depanmu. Fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ul qarin. Kalau dia nolak maka lawan dia karena sungguhnya bersama dia adalah syaitan. Qarin. Ya. Makanya dianjurkan untuk kalau kita lagi sholat sendiri ada orang mau lewat antara kita dengan tempat sujud kita tahan. Ya. Gak boleh dibiarkan dia memotongnya. Seperti itu kurang lebih. Dia harus hati-hati ini ya. Teman-teman juga biar sholat di rumah, usahakan ada sutranya. Yang sunnah Nabi SAW misalnya ranjang, lemari, tembok, ya seperti itulah. Dan ini juga termasuk hal yang perlu diperhatikan tentunya ya tentang masalah hal tersebut. Ya. Kemudian juga termasuk yang perlu diperhatikan adalah jangan melanjutkan sholat teman-teman sekalian di saat batal wudhu. Ya. Ini termasuk mungkin poin yang perlu difahami oleh imam. Misalnya dia kira dirinya sudah punya wudhu, ya, ternyata tidak gitu kan, ternyata tidak gitu. Dia tidak punya wudhu. Mungkin dia baru ingat, oh ternyata saya tadi nggak punya wudhu. Tapi karena malu memberhentikan sholat maka dia lanjutkan sholatnya. Semoga Allah maafkan yang lalu-lalu kalau memang pernah terjadi. Tapi Anda harus paham hukumnya. Kalau itu tidak boleh, ya itu tidak boleh. Dia harus betul-betul, ya memberhentikan sholatnya. Nah di sini yang di belakang tadi berhubungan dengan poin sebelumnya, bagaimana dia langsung faham kalau imam sudah pergi berarti dia yang menggantikannya. Jadi dia batal wudhu misalnya. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Karena memang poin-poin seperti ini perlu difahami. Kemudian juga tidak kalah penting teman-teman sekalian adalah kalau dia menjadi imam rutin, dia harus bisa ya memberitahukan kalau dia terlambat. Atau dia memang menentukan, misal dia bilang sama muadzin, karena kata Nabi SAW, muadzin lebih berhak terhadap waktu masuk sholat dan imam lebih berhak terhadap iqamah sholat. Ya. Jadi kalau Anda sudah ditunjuk sebagai imam rutin di sebuah tempat, Anda punya hak kalau Anda datang baru iqamah sholat, walaupun lama waktunya. Oleh karena itu lebih baik disepakati, apalagi sekarang bagus ada jam digital atau digital yang mengingatkan tentang durasinya ya. Anda sebagai imam Anda bilang pada muadzin, kalau dalam 15 menit saya nggak datang, iqamah saja. Dan siapa yang jadi imam silahkan. Itu bagus, gitu kan. Karena sebenarnya anjuran dalam syariat lebih tepatnya adalah tidak boleh iqamah sampai imamnya datang. Nah, pernah para sahabat menunggu Nabi SAW itu dari habis isya sampai pertengahan malam. Kalau kita sekarang mungkin jam 12 malam baru Nabi SAW keluar mengimami sholat isya. Karena beliau imam. Maka ini perlu difahami juga. Oleh karena itu imam perlu menyampaikan ya kalau dia tidak bisa datang misalnya. Dia membahasakan atau paling bagus Anda mengatakan kalau dalam 15 menit saya nggak datang boleh ya digantikan jadi imam. Kemudian perlunya juga imam masuk juga dalam masalah ini teman-teman sekalian agar memvariasikan bacaan. Jadi bukan terus-menerus inna a'tayna wal asr. Ya.
Inna anzalna fi lailatul qadar dengan qul al kafirun. Itu terus. Ada sebagian masjid kalau kita masuk begitu terus yang dibaca imamnya. Sekian lama jadi imam begitu terus yang dibaca. Kenapa enggak variasikan? Kenapa enggak variasikan? Baca karena Nabi SAW memvariasikan bacanya dalam sholat. Para sahabat memvariasikan bacaan dalam sholat. Sehingga makmum bisa mendengarkan dari banyak sisi ya. Bacaan-bacaan yang ada itu. Ya, seperti itu. Allahu a'lam. Jadi ini kurang lebih yang bisa kita kumpulkan tentang masalah pentingnya atau bagaimana adab-adab seseorang itu menjadi imam.